Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Fatmawati dengan NIM 18163 dari kelas B Perencanaan Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Konsep dan Siklus Perencanaan Pembangunan. Pengertian perencanaan pembangunan. Menurut Conyers and Hills, tahun 1994, mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Sedangkan menurut Rostow, pembangunan adalah transformasi dari negara terbelakang menjadi negara maju dan dapat dijelaskan melalui urutan tingkatan atau tahap. Sehingga dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada pula tujuan perencanaan pembangunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok. Adapun tujuan dan fungsi pokok perencanaan pembangunan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah. Yang ketiga, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, untuk mengoptimalisasikan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan. Dan yang kelima, untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, dan adil. Kemudian ada pula jenis-jenis perencanaan pembangunan. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10 hingga 25 tahun. Pada era Orde Baru, pembangunan jangka panjang mencakup angka waktu 25 tahun sebagaimana ditetapkan dalam garis-garis besar haluan negara. Sedangkan saat ini rencana pembangunan jangka panjang baik nasional maupun daerah mencakup waktu 20 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah biasanya mencakup waktu 4 hingga 5 tahun, tergantung dari masa jabatan presiden dan kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup 1 tahun, sehingga seringkali dinamakan sebagai rencana tahunan. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Di samping itu, perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional, karena di dalamnya termasuk program dan kegiatan lengkap dengan pendanaannya. Kemudian ada pula tahapan dari perencanaan pembangunan. Yang pertama yakni tahap penyusunan rencana, kemudian yang kedua tahap penetapan rencana, yang ketiga tahap pengendalian pelaksanaan rencana, dan yang keempat tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Adapun siklus perencanaan pembangunan daerah, di mana yang pertama yakni pemahaman pada daerah, kemudian penerapan visi dan misi, perumusan tujuan, mengidentifikasi strategi alternatif, pengujian alternatif atau program merit strategi, kemudian seleksi alternatif dan penentuan strategi atau program, kemudian penganggaran, kemudian pelaksanaan atau implementasi, dan yang terakhir adalah monef atau evaluasi. Kemudian ada pula teknik perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, teknik analisis SWOT. Analisis SWOT lazim digunakan dalam penyusunan sebuah perencanaan, khususnya rencana strategis (Renstra). Teknik perencanaan ini menjadikan populer, dia dapat menghasilkan suatu strategi pembangunan
yang lebih terarah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah atau institusi yang bersangkutan. Di samping itu, dengan menggunakan teknik SWOT akan dapat pula dihasilkan program dan kegiatan yang lebih tepat untuk merebut peluang yang tersedia maupun untuk mengatasi kelemahan yang dihadapi. Kemudian, yang kedua, teknik statistik. Perencanaan pembangunan yang baik adalah konkret dan terukur. Hal ini sangat diperlukan dalam analisis tentang kondisi daerah, arah, dan sasaran maupun kebijakan yang akan ditempuh. Untuk keperluan, ini diperlukan analisis data secara kuantitatif dengan menggunakan metode atau teknik statistik yang tidak harus terlalu tinggi dan rumit, tetapi cukup dengan sederhana saja dan mudah dimengerti oleh publik. Kemudian, ada teknik perencanaan regional. Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baik, diperlukan beberapa teknik perencanaan, khusus di bidang perencanaan regional. Alasannya adalah bahwa teknik perencanaan yang biasanya dipakai dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional banyak yang tidak sesuai dengan kondisi dan struktur pembangunan daerah, di mana aspek atau ruang space dan perbedaan potensi pembangunan antar wilayah merupakan unsur yang sangat penting. Kemudian, ada teknik prediksi. Perencanaan pembangunan yang menyangkut masa depan, mana kondisi belum diketahui sama sekali, namun demikian untuk keperluan menyusun perencanaan yang baik dan terukur masa depan tersebut, perlu diperkirakan kondisinya agar strategi dan kebijakan dapat ditentukan secara lebih tepat dan terarah. Karena itu, penyusunan proyeksi dan prediksi tersebut memerlukan teknik dan metode tertentu yang masing-masing mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri. Kemudian ada pula faktor-faktor penting dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, ketersediaan data. Kemudian, isu strategis daerah yang meliputi kondisi, masalah, dan potensi daerah. Kemudian, isu strategis nasional, isu global SDGs, kemampuan dan keuangan daerah, dan yang terakhir, dukungan regulasi. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.